Halo semuanya, pada video kali ini film akan mengisahkan seorang pria balas dendam kepada temannya. Gimana keseruannya? Tonton terus videonya, jangan di skip ya. Jangan lupa ditekan subscribe-nya agar channelnya maju dan tentunya tersebar ke seluruh penjuru dunia. Oke? Berlatar di dalam pesawat, cerita diawali dengan sesosok pria bernama Santiago, salah satu ketua gembong narkoboy. Ketika itu Santiago dibuat heran dengan uang hasil rampokan mereka tidak ada sehingga dia menganggap kalau anak buahnya bernama Michael telah menyembunyikan uang darinya. Akhirnya Michael pun mengaku karena Michael telah mencuri darinya. Santiago pun merasa kecewa kepadanya yang sudah dia ajak, dan inikah caramu membalasku? Setelah dijatuhkan dari pesawat yang memiliki ketinggian 3.000 kaki dari atas laut, seorang nelayan berhasil menemukannya hingga membawanya ke rumah sakit. Di sana dia didatangi mantan agen CIA bernama Nadine. Di sana Michael mengatakan bahwa dia akan kembali menyusup ke jaringan perdagangan narkoboy di Meksiko karena hanya dia satu-satunya orang yang lebih tahu jaringannya tersebut. Your station chief was called to DC, so they sent Probably longer to get as close as I did. Singkat cerita, Michael sekarang sedang berada di Meksiko dengan seorang diri, menggunakan mobil agar perjalanannya lebih cepat masuk ke salah satu kedai milik Rosita. Setelah melihat wajah Michael, Rosita tiba-tiba marah hingga menuduh Michael kalau dia sudah mencuri uang darinya. Di tengah pertengkaran itu muncullah Tisna. Dia tak menyangka dengan Michael yang masih damang-damang saja. Setelah insiden dia dijatuhkan dari pesawat. Tujuan Michael ke sini dia ingin membalaskan dendam kepada Santiago. Terkadang tidak ada pilihan lain dan hanya itulah satu-satunya pilihan yang dia ambil. Keesokan harinya, Michael memutuskan untuk pergi ke salah satu kedai. Seorang koki di sana bernama Matteo. Setelah melihat keberadaan Michael, dia langsung tancap gas dengan shotgunnya. Akhirnya Michael berhasil menembak kakinya lalu menaburkan bubuk uyah yang membuatnya kesakitan. Dia bertanya di mana Santiago sekarang berada. Lalu Matteo menjawab kalau dia itu berpindah-pindah sehingga tidak ada yang tahu dia ada di mana. Namun begitu, Matteo tahu salah satu sepupunya Santiago yang merupakan seorang pilot agar bisa Michael temui. You don't know where to find him, huh? His cousin, the pilot. You know where. Setelah tahu alamatnya dari Matteo, hari itu juga Michael langsung ke kediamannya sepupunya Santiago yang bernama Fernando tanpa punten-punten acan. Fernando. I don't know. Setelah mengikat pasangan suami istri ini, Michael terus mendapatkan jawaban yang sama seperti dari Matteo. Michael masuk ke kamar yang di sana ada anaknya Fernando yang sedang menghubungi Santiago. Dia mengambil teleponnya tersebut sehingga Michael mengajak dia untuk melakukan gencatan senjata. For what it's worth, maybe later you really were. You my trust. You know that? Saat pulang ke kediaman Rosita, tiba-tiba Michael melihat Tisna yang ngarumpuyuk dan babak belur. Tisna memberitahu Michael bahwa Rosita sudah diculik. Michael pun merasa sedih, sepertinya ini adalah perbuatannya si Santiago. Rosita. Keesokan harinya, dia menghubungi Nadine untuk mencari lokasinya Santiago. Nadine menjelaskan kalau dia kehilangan jejaknya sebulan yang lalu karena dia sudah menghilangkan semua jejaknya. Michael pun bertanya kepadanya sejak kapan Nadine menjadi salah satu bagian dari mereka. him over a month ago. He dropped all our tails. We can't get him back.
Mobil hitam yang tidak dikenal tiba-tiba membuntutinya dari belakang sehingga Michael melaju kencang mobilnya untuk menghindari daripada mereka. Adanya nyali yang tertanam dalam dirinya, dia menghentikan mobilnya dan turun dari mobil sehingga menembaki mereka, padahal open war loh. Setelah menghabisi mereka, namun ada seorang pemuda di dalam mobil. Michael menyuruhnya untuk tetap berada di dalam mobil, kemudian membawanya ke perkebunan anggur. Pemuda ini bernama Ozzy, anak dari seorang dokter gigi. Ozzy bekerja sebagai drivernya Santiago. Kemungkinan dia tahu di mana Santiago berada dan Michael mengatakan kalau dia tidak penting untuk dia bunuh. Get up. Dengan memanfaatkan Ozzy agar masuk ke dalam markas anak buah Santiago, dengan tangan terikat Ozzy memperlihatkan bom di badannya yang sudah dipasangkan oleh Michael, sehingga membuat mereka ketakutan. Di situ disusul Michael yang menghabisi mereka dengan menembaki satu persatu. Mereka semua dihabisi secara brutal dan hanya menyisakan satu pria yang masih bisa berbicara bernama Lito, di mana Michael menyuruh Ozzy agar mengambil identitas mereka masing-masing. Kemudian dia menghubungi Santiago di mana Rosita sekarang berada. Meskipun hanya sedikit orang yang tahu keberadaan Santiago, kemudian Michael menodongkan pistol ke hidungnya si Lito hanya untuk memberitahu keberadaan mereka. Santiago pun bersama anak-anak buahnya pergi dari sana dengan membawa Rosita masuk ke dalam mobil. Di tengah perjalanan, tak sengaja Michael melihat mobilnya Santiago yang sedang membawa Rosita di dalam mobilnya. Tak pikir panjang, dia pun langsung mengejarnya. Karena mereka keluar dari mobil, terpaksa Michael juga harus mengejar mereka karena Rosita terus dibawa kabur oleh Santiago CS. Pada suatu titik, Santiago mengancam dia dengan menodongkan senjata ke kepalanya Rosita, berniat ingin menghabisinya. Tidak ingin Rosita kenapa-napa, Michael pun harus merelakan Rosita yang dibawa pergi oleh Santiago. Michael pun pergi ke salah satu tempat bersama Ozzy. Ozzy dengar apakah dia mengambil uangnya Santiago. Dia pun menjawab bahwa dia sedang meluruskan kebohongan dan Ozzy ingin tetap hidup. Pikirkan dulu sebelum berbicara. Ketika Michael menceritakan tentang Santiago, tiba-tiba tembakan peluru dari jarak jauh tengah menyasar mereka. Dan ternyata itu adalah Dwight yang sudah diperintahkan untuk menghabisi Michael dan dia akan memberikannya kesempatan sekali lagi untuk menyerahkan diri. Alright, buddy. Suit yourself. Dengan panik, mereka berdua pun kabur ke salah satu tempat penampungan mobil rongsokan. Mereka pun menemui mobil yang masih layak pakai di mana Michael lagi-lagi menyuruh Ozzy untuk masuk ke dalam bagasi mobil. Get in the trunk. That's not fair. Come on. Michael langsung menuju ke apartemen di mana Santiago sedang menyandra Rosita sekarang berada. Di sana dia menyelinap dan menghabisi anak buah Santiago yang sedang berjaga. Santiago pun mulai panik dan siaga untuk menunggu kemunculan Michael dan ternyata... Ya, rupanya Santiago memilih kabur ke bawah menggunakan tali. Namun begitu, Michael beruntung dapat menemukan Rosita yang baik-baik saja.
Mereka pun bergegas masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba Dwight mengeker mereka yang tepat pelurunya mengenai pahanya Rosita. Rosita yang meringis kesakitan dengan cepat dibawa ke ayahnya Ozzy yang merupakan seorang dokter. Mereka akan mengeluarkan pelurunya di mana Ozzy menenangkan Michael bahwa akan baik-baik saja. Michael berterima kasih kepada Ozzy yang sudah membantunya. Di saat dia akan mengendarai mobil, tiba-tiba ada Dwight di sana yang mengatakan kalau dia tidak sengaja menembaknya dan siapa dia. Michael pun menjawab bahwa dia adalah segalanya dan dia ingin menyelesaikannya dengan Santiago. Who is she? Santiago. Berkat informasi dari Dwight, Michael pun menemukan kediamannya Santiago dengan menghambisi anak buahnya lalu... This is not about the goddamn money. Setelah itu mereka pergi ke kebun anggur di mana Michael meminta Santiago untuk berlutut. Dia mengatakan bahwa langkah pertama dalam penebusan dosa adalah pengakuan dosa. Sehingga I know. selesai menghabisi Santiago, Michael pergi ke salah satu gereja dengan membawa tongkat pemukul dengan memecahkan kendi yang rupanya isinya adalah uang yang dia sembunyikan sebelumnya. Singkat cerita, Michael sedang dalam perjalanan pesawat bersama Rosita. Dengan uang tersebut, kabarnya mereka berdua akan melangsungkan hajatan dan hidup bahagia bersama. Tamat.